Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Ombia Rahman, NIM C93219104. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombatan dan non-kombatan menurut hukum humaniter internasional. Kombatan dan non-kombatan dalam hukum humaniter internasional yaitu pada dasarnya hukum humaniter hadir untuk berusaha melindungi orang atau pihak yang tidak terlibat maupun yang terlibat dalam konflik bersenjata dan juga memberikan perlindungan terhadap orang yang terkena dampak dari konflik tersebut. Senjata di dalam peperangan pada dasarnya juga dirancang untuk membunuh atau setidaknya melumpuhkan kekuatan potensial musuh. Kemampuan yang harus dimiliki tentunya memiliki kapabilitas melemahkan atau menghancurkan target serangan secara tepat dan efisien. Hukum perang tidak banyak mengatur mengenai alat untuk berperang secara khusus dan spesifik. Secara luas dalam pasal 22 HGW Regulation dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak beligeran untuk memilih alat untuk melukai lawan adalah terbatas. Kemudian dalam pasal 23 huruf E HGW Regulation tahun 1907 menyatakan bahwa dilarang untuk menggunakan senjata, peluru, atau alat-alat yang diperkirakan dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan yang dialami oleh pihak kombatan maupun pihak non-kombatan. Penjelasan pasal tersebut mengandung arti bahwa para pihak dalam berperang tidak hanya memperhatikan terkait penggunaan senjata saja, namun juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas yang terdapat dalam hukum humaniter internasional. Dalam prinsip proporsionalitas secara umum sudah diterima sebagai salah satu bagian kebiasaan internasional atau customary international law, sehingga setiap negara terikat harus patuh secara penuh terhadap penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata. Pesawat tanpa awak harus digunakan secara proporsional dalam konflik bersenjata. Prinsip proporsional wajib diterapkan dalam penggunaan pesawat tanpa awak untuk menghindari korban dari pihak sipil yang berjuang. Selanjutnya, perlindungan kombatan dan non-kombatan dalam hukum humaniter internasional. Dalam hukum internasional menciptakan sebuah tata keseimbangan dalam pergaulan wajib menciptakan sebuah tata keseimbangan dalam pergaulan masyarakat internasional. Dalam dunia yang lebih seimbang, tampaknya tak perlu lagi ada veto dalam tubuh PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB. Veto adalah bentuk dari ketidakadanya pengakuan suatu negara-negara mayoritas dukungan atas sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB, sangat bergantung pada negara pemegang hak. Dalam kondisi apapun, orang-orang sipil harus menerima perlindungan kehormatan, kemuliaan, hak keluarga, ideologi, dan juga pelaksanaan ritual keagamaan serta adat istiadat dan tradisi. Kapan dan dalam kondisi apapun, mereka harus diperlakukan dengan perlakuan yang manusiawi. Tidak boleh melakukan aksi-aksi perampokan, pencurian, atau penyiksaan terhadap mereka dan harta benda milik mereka, serta memaksa baik jasmani dan rohani. Untuk memperoleh keterangan atau informasi, menimbulkan penderitaan jasmani, menjatuhkan hukuman kolektif, mengadakan intimidasi, terorisme, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil untuk ditahan sebagai sandera. Dan apabila kawasan keselamatan diperuntukkan bagi orang-orang sipil yang rentan terhadap bahaya pertempuran, maka daerah netral berdasarkan pasal 15 Konvensi 4 tidak hanya ditujukan untuk kombatan dan non-kombatan yang berstatus hors de combat, namun juga orang-orang sipil yang berada dalam daerah tersebut. Namun mereka tidak turut serta dalam permusuhan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat militer selama mereka berdiam dalam batas-batas daerah netral tersebut. Dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam pasal 14 Konvensi 4, pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak atau balita, orang lanjut usia, dan anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh negara yang mengadakannya. Yang kedua, daerah-daerah itu harus berpendudukan relatif lebih sedikit dibanding
dengan kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ. Yang ketiga, daerah-daerah itu harus jatuh dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar. Dan yang terakhir yaitu daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah yang menuntut perkiraan dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.